Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambil, dan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan bahasan tentang amalan-amalan yang pahalanya menyamai dengan ibadah haji, bahkan sampai beberapa kali menunaikan ibadah haji. Pada pagi hari ini akan disampaikan tentang membaca surat Yasin. Apa saja fadilah membaca surat Yasin dan bagaimana status hadis yang menjelaskan tentang ini. Hadisnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratu Yasin fi Taurati tud'al mu'immata. Surat Yasin itu ada di dalam Taurat. Tud'al mut'immata, dan disebut mut'immah. Qila mal mut'immah. Kemudian ada yang bertanya, mal mut'imah, apa mut'imah itu? Qala, beliau menjawab, tu'imu sahibaha bi khairid dunya wal akhirati. Jadi mu'imah itu adalah tu'imu sahibaha bi khairid dunya wal akhirah, akan meliputi kebaikan dunia dan akhirat bagi sohibnya. Nah, sohibnya itu bagi pelakunya. Jadi akan meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Artinya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Itu mut'imah. Kalau diapain? Kalau dibaca. Jadi dengan membaca surat Yasin akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Wa tuqabidu anhu balwad dunya. Nah, selain mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat bagi yang membacanya, tuqabidu anhu balwad dunya. Ya. Jadi akan menahan musibah dunia baginya. Jadi musibah di dunia itu akan ditahan. Gak akan pernah sakit, gak akan pernah kecugak duri, gak akan pernah kemiskinan, gak akan pernah ini dan itu. Bola segala yang buruk-buruk yang akan terjadi pada dirinya itu ditahan dengan membaca surat Yasin. Kemudian watud al mudafi'atil qadiyah tadfa'u an sahibaha kulla syai'. Dan surat Yasin itu dinamakan juga atau disebut juga mudafa'ah al-qadiyah.
tadfa'a an sohibaha kulasai, yang akan menolak bagi sohibnya setiap kejelekan. Nah, ini akan ditolak setiap kejelekan bagi yang membacanya. Wa taqdilahu kulla hajatin min qara'aha adalat lahu isrina hajatan wa man sami'aha adalat lahu alfa dinarin fi sabilillah. Jadi orang yang membacanya itu akan mendapatkan ganjaran sama dengan orang yang melaksanakan 20 kali ibadah haji. Jadi sama dengan orang yang melaksanakan 20 kali melakukan ibadah haji. Ini hanya dengan membacanya. Dan juga dijelaskan akan mendapatkan 20 dinar di jalan Allah. Nah, ini enak banget. Jadi akan mendapatkan 20 dinar di jalan Allah hanya membaca. Nah, yang kemudian dijelaskan juga, man katabaha, dan barang siapa yang menulisnya, sumasari baha adkholat jawpahu alpadawain. Jadi barang siapa yang menuliskan surat Yasin kemudian ia meminum airnya. Jadi menulis surat Yasin dicelupkan ke dalam gelas, kemudian diminum airnya. Ini apa katanya? Adkholat jawpahu alpadawain, akan dimasukkan ke rongga dadanya alfa dawain, 1000 keyakinan, alfa nurin, 1000 cahaya, alfa barokatin, 1000 keberkahan, alfa rahmatin, 1000 rahmat. Jadi akan dimasukkan ke dalam rongga dadanya itu 1000 keyakinan, 1000 cahaya, 1000 berkah, 1000 rahmat, 1000 rizki. Ini hanya dengan menuliskan ke dalam kertas, kemudian kertasnya dimasukin ke dalam gelas, lalu airnya diminum. Wan najat anhu kulla gilla dawain. Wan najat anhu kulla gillin dawain. Dan akan dicabut, akan dihilangkan segala macam kesulitan. Jadi akan dihilangkan segala macam kesulitan. Nah, ini diantara padilah-padilah yang terdapat di dalam hadis ini. Oleh karena itu banyak yang mengamalkan. Hanya sayang, yang mengamalkan itu tidak memahami bahwa hadis ini statusnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadisnya itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Emang enak banget dengan membaca surat Yasin, segala macam bencana tidak akan pernah mengena kita. Segala macam kesulitan tidak akan pernah ada pada kita. Kemudian kita pun akan dimudahkan segala urusannya hanya dengan membaca surat Yasin. Di samping itu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang 20 kali melakukan ibadah haji. Maka banyak sekali orang yang tertarik untuk membacanya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena hadis ini adalah hadis dhaif. Kenapa dhaif? Ada rawi yang bernama Sulaiman bin Mirqa al-Junadi dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Jud'ani. Nah, mengenai Sulaiman bin Mirqa al-Junadi ini, Al-Ukaili berkata, ia adalah seorang munkarul hadis. Jadi hadis-hadisnya munkar, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan sebagai patokan di dalam beramal. Sedangkan mengenai Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Jud'ani, maka menurut Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan beliau adalah atau ia adalah munkarul hadis. Jadi lagi-lagi dikatakan sebagai munkarul hadis atas kesaksian orang-orang yang jujur, orang-orang yang sikoh di dalam periwayatan hadisnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa hadis ini adalah dhaif, apakah kita akan tetap mengamalkan karena tertarik dengan fadilah-fadilahnya? Jadi kalau kita punya anggapan-anggapan demikian, maka ini adalah anggapan-anggapan yang batil. Lalu apakah kita tidak boleh membaca surat Yasin? Boleh. Surat Yasin itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca. Akan tetapi ketika memiliki kepercayaan seperti itu adalah kepercayaan atau anggapan yang batil. Membaca surat Yasin itu mendapatkan pahala. Setiap kali huruf yang ada di dalam Al-Quran itu akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Nah, surat Yasin ada berapa huruf? Maka tinggal dikalikan 10 kebaikan kali berapa huruf yang ada di dalam surat Yasin. Akan tetapi kita tidak boleh memiliki kepercayaan bahwa dengan membaca surat Yasin itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, serta akan ditahan segala macam musibah yang akan menimpa kita, dan akan menolak kedasatan-kedasatan akhirat. Ini adalah anggapan-anggapan yang batil. Di samping itu juga disebutkan setiap kejelekan serta akan menunaikan semua keperluannya. Jadi akan ditolak dari segala macam musibah, akan ditolak dari segala macam kejelekan, dan akan ditunaikan semua keperluannya hanya dengan membacanya. Dan juga dijelaskan siapa yang membacanya akan mendapatkan 20 dinar di jalan Allah. Siapa yang membacanya akan mendapatkan ganjaran sama seperti orang yang melakukan 20 kali naik haji. Nah, ini anggapan-anggapan yang batil. Kemudian barang siapa yang menuliskannya kemudian ia minum airnya, maka dimasukkan ke dalam rongga dadanya 1000 keyakinan, 1000 cahaya, 1000 berkah, 1000 rahmat, 1000 rizki, dan dicabut dihilangkan segala macam kesulitan. Ini adalah anggapan-anggapan yang batil. Nah, maka oleh karena itu tidak bisa diamalkan. Akan tetapi membaca surat Yasinnya itu diperintahkan, karena surat Yasin itu adalah bagian dari Al-Quran. Bagian dari Al-Quran. Nah, siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ganjaran. Setiap kali huruf yang ada di dalam Al-Quran itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, makanya bacalah Al-Quran berulang-ulang, mulai dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Jadi 114 surat, baca berulang-ulang supaya kita mendapatkan kebaikan.
Tapi jangan punya kepercayaan hanya dengan membaca surat Yasin, maka kita akan begini, akan begitu, dan lain sebagainya. Ini anggapan-anggapan yang batil, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalaupun ada dalam periwayatan hadis, itu hadisnya hadis yang dhaif. Demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silakan saja, bisa ditulis atau melalui voice note, nanti akan saya tanggapi.